Setiap orang punya cerita. Tiap cerita punya pemiliknya. Kali ini, gue berniat membagikan cerita gue yang mungkin saja bisa sama dengan apa yang kalian alami, atau mungkin bisa jadi pengalaman baru yang kalian dengar. Gue Laut Dalam, dan selamat datang di Deep Water Podcast. Selamat datang di Deep Water Podcast episode pertama bareng gue Laut Dalam. Dan terima kasih sudah mendengar podcast ini untuk nemenin kamu-kamu semuanya yang mungkin juga lagi boring atau lagi senyum-senyum sendiri karena jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong soal cinta, itu adalah hal yang familiar gak sih? Hal yang universal banget gitu ya. Semua orang pasti mengalami dan merasakan yang namanya cinta. Dan biarkan gue mengawali cerita ini dengan obrolan seputar cinta. Dimulai dari zaman gue SMP. Dimana zaman itu gue sendiri tuh belum merasa yang namanya cinta. Karena zaman SMP, I think ya tawuran, pengen have fun aja sama temen-temen. Dimana zaman SMP itu zaman dimana gue pertama kali tahu ngerokok. Zaman dimana gue pertama kali tahu mabuk-mabukan. Dan itu gak ada sama sekali di pikiran gue untuk mengenal cinta atau suka sama satu cewek gitu, enggak. Sampai dimana gue kenal satu cewek di sekolah gue. Iya, itu bermula dari sekolah gue dulu ngadain yang namanya ekstrakurikuler renang atau berenang. Dan karena sekolah gue itu gak ada kolam renangnya, ya otomatis kita ke suatu tempat yang ada kolam renang. Dan ya beberapa kelas akhirnya ikut ekstrakurikuler itu. Dan karena memang gue itu dari dulu suka telat, maka jadilah gue telat. Yang harusnya gue berangkat bareng teman-teman sekelas gue, akhirnya gue berangkat bareng anak-anak telat yang lain dalam satu angkutan atau dalam satu mobil, yang dimana gue gak kenal mereka. Karena memang SMP gue dulu tuh gede, lumayan gede sih, dan lumayan banyak orang juga, banyak murid juga. Gue duduk dan gue udah yang bodo amat gitu, kayak kalian pasti pernah ngalamin lah ya, dan ngerasain juga dimana kalian tuh merasa orang asing gitu. Strangers banget, kayak gak ada yang kalian kenal di situ, dan rata-rata orang yang di samping-samping kalian tuh ngobrol sama temen-temennya dan kalian sendiri doang. Dan ya apa yang kalian lakukan? Paling bodo amat juga gitu kan. Mau denger lagu, ya apapun itu yang bisa bikin kamu sibuk sama diri kamu sendiri gitu. Tapi beda karena waktu itu ada satu cewek di depan gua yang setiap kali ngobrol sama temen ceweknya, dia selalu ngeliatin gua. Dan gue ada yang kayak, apa sih ini orang gitu kan. Kayak kenapa sih gitu kalau ngobrol sama orang tuh ya ngobrol sama, ngeliatin orang yang kamu ajak ngobrol gitu. Kenapa harus ngeliatin gue terus gitu kan. Ya di situ gue rada risih karena memang gue tipikal waktu zaman SMP itu nggak suka diperhatikan. Ya memang tipikal seperti itu sih. Dan sampai dimana sebelum sampai di tempat itu, dia, ini cewek nih, doi minjem handphone gue, katanya buat SMS temennya dia. Gue udah yang oke, gue kasih aja gitu. Dimana gue nggak tahu juga, gue nggak tahu itu buat apa gitu. Karena gue nggak tahu juga cara-cara untuk mendekati seorang cewek itu seperti apa. Dan gue dideketin cewek dengan cara seperti itu, gue juga nggak tahu itu gimana gitu. Jadi ya dengan polosnya gue beri handphone. Setelah itu nyampe di kolam renang, kita selayaknya murid-murid gitu. Gue juga selayaknya gue ketemu sama teman-teman kelas gue. Jadi udah kayak ya udahlah, udah lupa banget gitu. Sampai selesai itu ekstrakurikuler, pulang lagi dong. Dan
naik mobil yang sama, dimana gue gak bisa naik bareng temen-temen gue. Jadi pulang juga sama mereka. Tapi di situ karena udah capek banget, jadi gue udah yang bodo amat gitu kan. Dan gue memilih untuk duduk di paling belakang biar bisa tidur. Jadi kejanggalan itu mulai terlihat ketika ada nomor baru muncul ke handphone gue. Gue yang, siapa lagi nih? Ternyata itu cewek. Dia yang SMS gue. Dia bilang terima kasih. Ya, gue ya gak tahu apa-apa. Gue cuma bilang iya sama-sama, udah. Tapi men, itu berlanjut men. SMS itu berlanjut dan gue terjebak di dalam zona seperti itu, dimana gue baru pertama kali ngalamin hal-hal kayak gitu. Berlanjut dari yang SMS-an biasa. Awalnya sih cuek-cuek aja gitu. Sehari tuh SMS paling 2 kali, 3 kali kelar gitu kan. Sampai dimana hampir setiap hari kita SMS-an. Gue tuh berawal dari sungkan karena ya gimana gitu, masa iya gak dibalas pesannya. Dan dimana juga zaman itu handphone masih lagi booming-boomingnya, dimana kita lagi excitednya untuk SMS gitu kan. Dan setelah sering-sering SMS-an, naik bertahap ke sering-sering teleponan. Dan gue udah mulai ngerasa itu toksik banget. Karena gue gak ada waktu untuk main bola. Zaman-zaman gue SMP ya ngapain gitu. Gue gak ada waktu buat have fun bareng teman-teman gue, bareng teman-teman kompleks, karena di telepon mulu. Even pulsa gue habis ya, even pulsa dia habis atau pulsa gue habis ya, itu diisi lagi men. Gue kayak, nih cewek kenapa sih gitu. Ya, I think this is the first time dimana gue ketemu satu cewek yang berkorban gitu. Kayak gue gak kenal lu siapa gitu pada awalnya. Kenapa bisa seperti itu ke gue. Ya itu pertama kali gue ketemu sama satu cewek yang kayak gitu. Dan itu berminggu-minggu seperti itu terus. Ketemu di sekolah sih biasa-biasa aja, karena memang kelas kita tuh lumayan jauh ya. Gue kelasnya di bawah, dia kelasnya di tingkat di atas gitu, dan di pojokan juga, dan emang jauh banget. Ketemuan juga enggak, karena memang gue tipikal orang yang gak pernah ke kantin. Gak pernah sekalipun gue ke kantin. Nongkrong di kantin pun gak pernah. Karena ya ngapain. Gue lebih memilih untuk di kelas aja, puter lagu, nongkrong bareng temen-temen, kalau nggak ngerokok, ya gitu. Jadi kita komunikasinya lewat SMS atau chat setelah pulang sekolah, dan itu belum tercium sama teman-teman kelas gue yang memang jahil dan gokil dan suka ngeledek ya. Itu belum tercium banget sih. Sampai dimana gue mulai jenuh. Karena gue orangnya gampang bosan. Serius men, gue gampang bosan. Ya, kalian bisa bayangin gak sih, hampir setiap hari ngechat, teleponan, SMS, teleponan, dan jenuh. Ya, otomatis jenuh. Karena kita gak ada kreatifnya gitu untuk ngebangun obrolan lebih gitu. Obrolan dalam artian lebih, bukan dalam artian ke jenjang lebih serius, enggak. Maksudnya juga obrolannya tuh jadi kayak stuck aja gitu. Ngapain, udah makan apa belum. Terus teleponan juga gue yang diem banyak ngobrol. Gue yang what the hell. Ya gitu. Itu alasan kenapa gue udah mulai bosan. Dan gue mulai menghindar dari dia. Dan dia awalnya sih gak ngerasa gue bakal jauh dari dia gitu. Terus tiba-tiba setelah lama gue menghilang. Gue ngilangnya tuh kayaknya gak lama sih, beberapa hari doang gue ngilang. Itu zaman Facebook. Gue baru buat Facebook waktu itu. Beranda Facebook gue, dinding Facebook gue berisikan satu status
yang sangat-sangat mengejutkan. Dan itu pun gue tahu bukan dari gue sendiri, tapi dari kakak gue yang ngasih tahu ke gue kenapa bisa seperti itu. Jadi statusnya seperti ini. Dia, ini cewek, tiba-tiba nge-tag gue. Terus statusnya tuh kayak ngundang buat berhubungan badan. I don't know, gue juga kayak kaget gitu kan men. Kayak apaan sih? Gue bahkan nggak tahu gitu. Gue bahkan kayak kok bisa? Kita bahkan nggak pacaran gitu. Jalan pernah sekali. Itu pun karena ngerjain tugas di warnet dan nggak ngapa-ngapain, serius. Gue cupu banget waktu itu. Gue cupu banget soal cinta dan gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba isi beranda Facebook gue, dinding Facebook gue tuh isinya gitu. Secara gamblang dia kasih tahu. Dan yang tahu pun awalnya bukan gue, tapi kakak gue men. Itu kayak apa sih? Tiba-tiba heboh dong. Karena kakak gue juga udah kasih tahu ke nyokap. Karena nyokap gue geram, akhirnya dilaporin ke sekolah. Gue udah akhirnya sekelas tahu. Satu kelas gue tahu kalau gue pernah dideketin sama satu cewek di sekolah gue. Yang gue pikir kayak apa sih? Gitu kan. Kok bisa dia kayak gitu. Sampai teman-teman gue sendiri sih ngeledekin dia sih. Ngeledekin dia kayak aduh tega banget tuh teman-teman gue sumpah. Kayak secara gamblang ngeledekin gitu. Dia juga pun kayaknya malu. Tapi setelah itu komunikasi hilang sih. Gue kayak mulai lega gitu sih karena komunikasi hilang, dia nggak pernah SMS gue lagi dan kalau nggak salah gue ganti nomor deh atau handphone gue rusak deh gitu. Ya kadang kan mencintai dan dicintai suka membingungkan. Di satu sisi gue nggak cinta. Kok bingung juga itu perasaan seperti apa. Tapi di satu sisi mungkin saja dia cinta. Atau cuma suka. Kadang kan suka sama cinta beda. Cinta mungkin bisa selamanya. Suka ya bisa hilang. Anyway, dia udah punya anak, dia udah nikah. Dan kita masih berteman baik di Facebook. Dan ya Facebooknya dan Facebook gue tuh gak pernah berubah. Dari SMP gak pernah ada akun lain selain akun zaman gue SMP. Dan dia juga seperti itu. Tapi guys, ya selayaknya masa lalu yang sudah lama didiamkan, kadang-kadang jadi kayak orang asing gitu sih. Beberapa kali ketemu, gak ketemu secara pribadi ya. Jadi kayak mendadak aja ketemu, tiba-tiba di satu tempat. Jadi kayak orang gak kenal gitu. Kayak gak punya masa lalu dulu, saling teleponan dan saling chat. Kalian gitu juga gak sih? Kayak dulu pernah dekat sama orang, entah itu teman baik, entah itu PDKT-an atau apapun itu. Terus tiba-tiba ya hilang aja gitu kontak. Dan in the end of the day saling melupakan. Even sudah sempat ketemu, gak sengaja ketemu, kayak saling gak kenal gitu. Ya, gue beberapa kali seperti itu sih. Tapi setiap orang pasti punya ceritanya. Dan setiap orang pasti punya kisah. Anyway, ya mungkin segitu aja cerita dari gue soal percintaan. Percintaan pertama gue, kisah cinta rumit pertama gue di zaman SMP. Yang gue gak ngakuin sih kalau itu perasaan cinta gue, karena memang gak ngerasain apa-apa. Cuman gue berasa sih masuk di dalam
perasaan seseorang yang mencintai tapi gak dicintai. Ya, segitu aja dulu cerita dari pengalaman hidup gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Laut Dalam, I'm standing out.